Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas final project dari mata kuliah keandalan dan kualitas dengan menggunakan studi kasus dari jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Waring dengan metode 7 Tools di JVK Sumedang. Anggota kelompok saya terdiri oleh Sirul Habibullah NIM 201191910022 dan saya sendiri Muhammad Irham Tadmim NIM 201191910015. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengulas kembali dari materi kualitas. Kualitas diartikan sebagai derajat atau tingkatan di mana suatu produk atau jasa mampu memuaskan keinginan dari konsumen. Menurut Purnomo, di tahun 2004, terdapat beberapa alasan pentingnya dari kualitas yang ditetapkan sebagai strategi bisnis. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan kesadaran konsumen akan kualitas. 2. Orientasi konsumen yang kuat akan penampilan kualitas. 3. Kemampuan dari produk. 4. Peningkatan tekanan biaya pada tenaga kerja, energi, dan bahan baku. 5. Persaingan yang semakin intensif. Tujuan dari pengendalian kualitas di sini memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meminimalisir dari cacat produk, dan meningkatkan kualitas manufakturing. 3. Meningkatkan kesadaran kualitas bagian perancangan, bagian inspeksi, bagian produksi, sampai dengan bagian pendistribusian produk ke konsumen. Dimensi kualitas menurut Hanat di tahun 2014 yaitu mencakup 1. Kinerja, performa, prestasi. Kedua, features. 3. Keandalan. 4. Kesesuaian. 5. Durability atau daya tahan. 6. Kemudahan untuk diperbaiki. 7. Estetika. 8. Persepsi dari konsumen. Adapun alat pengendalian dari kualitas, di antaranya sebagai berikut. Dari yang pojok kiri adalah diagram Pareto. Lalu di sebelahnya merupakan diagram dari histogram. Di sebelahnya lagi merupakan dari check sheet. Lalu sebelahnya adalah cause and effect diagram atau fishbone diagram. Selanjutnya yang ini adalah scatter diagram. Yang ini merupakan control chart. Dan yang terakhir adalah flow chart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada kali ini saya hanya membahas tentang diagram Pareto dan fishbone diagram sesuai dengan jurnal analisis yang saya angkat. Sebelumnya sedikit membahas tentang diagram Pareto. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Dalam aplikasinya, Pareto diagram sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas masalah yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Sebelum membuat diagram Pareto, data yang berhubungan dengan masalah atau kejadian yang ingin kita analisis harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan check sheet atau lembar periksa. Kemudian ada cause effect diagram atau fishbone diagram, digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Fishbone diagram atau cause and effect diagram ini dipergunakan untuk 1. Mengidentifikasikan akar penyebab dari suatu permasalahan. Kedua, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta yang lebih lanjut. Studi kasus pengendalian kualitas diambil dari CV Kurnia Agung Sejati, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tekstil yang memproduksi waring hitam di Kota Sumedang. Pengendalian kualitas dilakukan pada waring hitam. Waring sendiri merupakan jaring yang dibuat dari bahan plastik. Waring dapat digunakan dalam keperluan perikanan seperti tambak ikan atau biasa disebut dengan waternet, keramba, apung. Banyak juga yang menggunakan untuk menaungi kolam ikan guna menghalangi dedaunan jatuh ke dalam kolam.
Data ini merupakan data yang diambil dari studi kasus yang saya angkat, merupakan data real 1 bulan pada bulan Juli. Kemudian ini adalah data cacat yang diperoleh dari cek sheet produk cacat dengan 4 kategori jenis cacat. Yang pertama ada kain anyam rusak, kedua kain anyam sobek, ketiga kain anyam renggang, kemudian yang keempat terakhir beratnya yang kurang. Sekarang saya akan mensimulasikan data tersebut menggunakan aplikasi software Mintep berdasarkan hasil data cek sheet produk cacat dengan total 587 produk yang cacat. Pertama, masukkan data-data tersebut ke aplikasi Mintep. Kemudian, klik Start, Quality Tools, dan klik pilih Pareto Chart. Kemudian, pastikan data yang dimasukkan di atribut data ini adalah jenis cacat dan frekuensinya adalah jumlah cacat. Kemudian klik OK. Selanjutnya pengendalian kualitas menggunakan cause and effect diagram atau fishbone diagram. Dari analisis dan pembahasan dari diagram di samping dapat disimpulkan bahwa 4 jenis cacat yang mungkin muncul pada produk dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang terbagi menjadi pertama, faktor lingkungan, di mana yang memengaruhinya adalah kurangnya pencahayaan, kurangnya komunikasi, kebersihan yang kurang terjaga disebabkan oleh debu dan kotoran oli. Lalu faktor yang kedua adalah faktor manusia, di mana penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya orientasi, dan kemampuan operator yang kurang. Lalu terakhir yaitu pada perilaku, di mana disebabkan oleh hal seperti mengantuk dan kecerobohan, lalu faktor dari kelelahan maupun tergesa-gesa. Faktor yang ketiga yaitu dari mesin, di mana pada mesinnya adalah mesin yang sudah tua, settingan mesin tidak sempurna, RPM-nya yang terlalu cepat, dan programnya yang masih error. Yang keempat yaitu faktor metode, disebabkan oleh SOP tidak spesifik, tidak ada pemantauan atau pantauan, SOP tidak dijalankan, pembersihan komponen kurang maksimal. Faktor yang terakhir adalah faktor material, yang disebabkan oleh penyisian benang yang tidak konsisten, benangnya yang sering cacat, dan material terkontaminasi dengan material yang lainnya. Selanjutnya kesimpulan dari analisis pemanfaatan menggunakan 2 metode tools dalam pengendalian kualitas produk waring hitam. Yang pertama, jenis cacat yang terdapat pada produk waring hitam dari teratas berupa kain anyam rusak, kain anyam sobek, dan kain anyam renggang. Kedua, faktor penyebab cacat produk waring hitam dalam garis besar terdiri dari faktor mesin, metode, lingkungan, material, dan tenaga kerja yang ada. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa dilanjutkan dengan analisis produk waring lainnya. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.